Wajib puasa pertama Islam. Jadi kalau nggak mau puasa gampang. Jangan jadi orang Islam. Jangan sampai apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Islamnya Islam timun suri. Apa Islam timun suri? Adanya Ramadan doang. Ya, Islamnya biar kayak buah jeruk. Jeruk kagak pakai musim. Kapan aja nyari jeruk nemu. Tapi timun suri adanya Ramadan doang. Ramadan musola penuh, masjid penuh. Begitu Ramadan kelar aja lagi. Sepi. Ya Allah. Ya. Makanya walaupun Masjid Ar-Rahman terpencil, tapi berkah. Kenapa? Masjid namanya. Gitu. Ya. Masya Allah. Ini kan belum ada silaturahmi balik nih dari teman-teman jamaah saya. Kalau pengen ada silaturahmi balik, besok kan kita penutupan zikir tuh. Ya, saya undang sekalian. Enggak siapin parkirannya di mana. Duduknya di mana. Jamaah itu kalau diajak zikir paling senang Bapak Ibu. Ya, Khairul Ummah setiap awal bulan itu biasanya nyiapin 3,5, sekarang pas setengah 500. Ya, pada senang mereka zikir padahal subuh. Apalagi bis isya enak. Ya, saya yakin atas bawah nggak muat ini. Penuh. Ya. Gitu. Biar Ar-Rahman dikenal di mana-mana. Oh, Masjid Ar-Rahman Kayu Mas. Alhamdulillah. Oh, itu yang jamaahnya ibu-ibunya paling banyak. Iya, ada 300 yang datang. Alhamdulillah. Nah, yang kedua balik. Ini anak-anak kita yang masih pada kecil, Bapak Ibu, latih buat puasa. Ya. Makanya kalau ngelihat status wali santri anak saya, awal-awal hati nangis juga. Ya, udara dingin, jam 3 udah wajib mandi. Jam 3:15 udah wajib tahajud. Kemudian jam 4 kurang seperempat wajib simai, mendengar, ngapal. Jadi teman sama teman saling ngafal, gantian, namanya simai. Lanjut nanti habis sholat duha, mereka baca lagi kitabnya, habis Quran kitab dibaca. Ya Allah, ngelihat waktu mereka padat banget. Ya, makanya tadi penjengukan diajak makan ricis, 1 kurang, 2 nambah, 3 baru begitu. Kayaknya kayak orang lapar banget. Tanya Ustaz Soleh ngalamin pesantren. Kenapa? Karena makannya aja katanya berebut. Udah gitu lauknya ya sate mulu. Sate katanya ya. Iya, sayur sama tempe. Makanya begitu diajak keluar begitu dimakan di mall apa ya Allah. Mah, aku minta lagi ya. Ya udah sana makan. Yang kenyang. Ya. Kurus, Bu. Begitu diajak pulang ke rumah seminggu gemuk. Balik pondok kurus lagi. Kenapa? Mereka lagi berjuang dengan agama Allah. Biarkan kita melihat mereka menangis sekarang. Tapi besok kita tersenyum ketika jenazah kita kaku. Ya, ketika ajal menjemput kita girang anak-anak kita pada ngajin kita. Sekarang kita tertawa melihat mereka, kita senang. Tapi besok ketika kita mati kita ditanya sama Allah. Kenapa kau tidak didik anak-anakmu ke jalan yang kau ridhoi? Ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Gus, berapa tahun dulu mondok? Di mana? Cianjur. Mendinglah ada mondoknya. Ada bekas-bekas ulamanya kelihatan. Ya. Bu, ajarkan anak kita dari kecil. Ketika mereka ibadah yang girang siapa? Orang tuanya. Karena pahala itu dikirimkan oleh Allah buat orang tua. Islam balik. Yang ketiga berakal. Alhamdulillah akal kita sehat semua kan ya? Sehat ya? Di Kampung Jati, di Kampung Rawat Rate, di Pulau Gadung, ada yang akalnya syafih, kurang. Tapi sama saya kalau nemu, Masya Allah. Kemarin Maulid coba perhatiin. Cium tangan saya ada 2 menit, kagak dilepas-lepas. Tapi begitu. Namanya moleh. Ya, tapi mas saya kenal, Pak Kiai, begitu. Cuman asal dia habis salaman, saya usah pakai sorban saya begini. Bukan saya nggak percaya berkah. Kesian yang mau salaman setelah dia, kan gitu. Kagak salaman. Kurang hormat sama guru. Kalau salaman, ilernya pada nempel di sini.
Iya, saya banyak kalau kira ngajar udah tisu saya bawa di sini, kadang-kadang kalau lupa ya udah sorban saya bentar, Pak. Besok saya cuci langsung. Bukan saya nggak percaya, bukan. Udah maunya lari, udah sini basah Bapak Ibu. Masya Allah. Nempel dah. Ya, akalnya Syafi'i, tapi puasa. Makanya kadang-kadang kita malu, mulai kamu puasa? Puasa dong, begitu kalau ditanya. Tadi makan, ya aku lupa. Tapi aku puasa lagi kok, katanya gitu. Iya, waktunya jajan ini jajan. Ya namanya akalnya kurang, jangan disamain. Insya Allah akal kita sehat semua. Islam balik berakal. Yang keempat, al-qudratu ala shaum. Orang yang mampu untuk berpuasa. Jadi ada beberapa orang yang mendapatkan dispensasi untuk tidak puasa. Yuk kita sharing bareng-bareng. Siapa yang pertama kira-kira? Melahirkan. Melahirkan berarti temennya, melahirkan itu bukan mendapat dispensasi. Melahirkan itu memang tidak wajib puasa. Dispensasi itu mereka wajib puasa, tapi mendapatkan keringanan, rukhsah. Kalau orang melahirkan itu memang tidak wajib puasa, tidak wajib sholat. Ya Bu ya, cuman wajib qada. Ya, orang yang tadi dalam keadaan habis melahirkan itu. Karena di masa nifas. Gitu. Ya, ini orang yang wajib puasa. Siapa mereka? Sedang hamil atau sedang menyusui. Ada yang istrinya lagi hamil? Ustaz Soleh katanya, saya hamil. Hah? Paras? Paras mana Paras? Itu Pak Das. Kalau Paras yang mana? Ya, itu Pak Das, saya kenal. Saya banyak kenal muka, belum kenal nama. Kecuali yang sering doain saya, yang sering tegur, saya hafal banget tuh. Pakas baju merah. Iya, saya kenal, panggilnya Pade. Iya, tapi udah saya jawab Pakas, Pade. Dari hati ke hati. Pertanyaannya Masya Allah. Jadi dari hati ke hati udah saya jawab. Pak Taslim datang nggak? Oh, tadi nanya ya. Saya udah kealingan sama tembok, mata saya agak ngantuk lagi. Iya, kelihatan muka-muka lelah sama lapar. Sama sama saya. Baru pulang tadi 5:30 lewat, ganti baju, mandi, langsung jalan ke Masjid Uswatun Hasanah, langsung kemari. Ya, di saya aku baru nyampe, katanya macet banget. Nah, saya juga macet, hujannya gede banget lagi. Alhamdulillah di sini nggak hujan. Ya, walaupun hujan besar, di sini nggak hujan. Di sini maksudnya di sini. Orang di masjid. Baik, orang yang hamil dan menyusui boleh tidak puasa. Ketika ditanya, kamu kenapa nggak puasa? Anak saya berak-berak, buang-buang air. Terus kamu puasa kuat? Kuat. Berarti masalahnya hanya di mana? Anak. Kalau masalah hanya di anak, kena 2 hukum. Wajib dia bayar qadanya dan wajib bayar kafaratnya. Cukup jelas? Wajib bayar qadanya dan wajib bayar kafarat. Apa kafaratnya? Membayar mud. Mud dengan fidyah sama, dia juga. Cuman orang membedakan kalau mud itu orangnya masih hidup. Kalau fidyah itu orangnya sudah meninggal. Padahal dia juga. Berapa kadarnya? Kata Imam Syafi'i, mud itu 1 liter tambah lauknya. Kita makan pakai apa? Pakai beras, emang ayam. Kita makan pakai nasi. Cuman kan kalau makan nasi doang nggak enak, harus ada lauk pauknya. Nasi sekarang berapa? Beras liter berapa? Tergantung makannya. Bener ya? Kalau udah rata-rata kita berapa? 10 ya? 10. Tambah 5.000 dah buat beli telurnya. Jadi 15. Tapi kata Imam Hanafi, mud itu sehari makan. Ya, makanya saya kalau yang nanya, jawabannya pasti beda-beda. Itulah fikih. Tergantung siapa yang nanya. Kalau levelnya Masjid Al-Amin pada nanya sama saya, nggak mungkin saya buka Imam Syafi'i. Gitu. Kecuali pembantunya atau supirnya. Tapi kalau majikannya datang, maaf Pak Guru, Pak Yai, saya mau nanya, orang tua saya nggak puasa, ngitung mudnya berapa? Gini. Bapak makannya gimana sehari?
Oh, pagi saya makannya nggak pakai nasi, pakainya apa? Roti, selai, susu. Itu lebih mahal dibanding nasi uduk, bener. Mahalan itu. Rotinya roti gandum yang mahal, selainya selai yang mahal. Itu kira-kira biayanya berapa Pak untuk makan roti doang? 30.000. Oke. Terus siang makannya gimana? Saya makan siang di kafe. Masya Allah. Sekali makan berapa Pak? 120, 130. Di atas 100. Oke. Kita ambil 120 deh. 150 berarti kan udah. Terus saya tanya, sore makannya di mana? Senemunya. Lah, kok senemunya? Kan saya bawa mobil pulang. Macet ya udah senemunya. Ntar saya makan di kafe ini, di rumah makan ini. Sekali makan, ya 100 lagi, 120. Berarti bayar fidyahnya 250-an. Sehari. Ya, gitu. Tapi disesuaikan. Yang nanya si Bibi. Apa namanya? Hasbi ya? Siapa namanya? Ahmad. Kalau Hasbi? Ada di mana? Di mana? Suruh ngaji. Dulu saya taruh di lapangan bola itu waktu dia ikut apa ya? Ini murid saya juga ya kayaknya ya. Bener ya? Hasbi ya? Hasbi saya kenalnya. Namanya Hasbi. Panggilan terkenalnya Abi. Ya toh? Namanya Pak Kas. Terkenalnya Pak D. Ya toh? Iya. Sudah? Apa tadi ya? Mood. Nah, kalau kamu kenapa nggak puasa? Saya lemes. Terus kandungan saya kata bidan, kata dokter tidak berkembang. Ya, maka masalahnya siapa tuh? Ibu dan anak. Kalau masalahnya ibu dan anak, berarti nggak kena kafarat. Hanya wajib bayar kodok. Cukup jelas apa bingung? Jelas ya? Baik, baru 1. 2, siapa mereka yang dapat dispensasi nggak puasa? Tadi Bapak jawab siapa? Oke, sakit bagian apa? Jadi betul, sakit yang dimaksud dalam bahasan fikih itu al-maridatu indal batni. Sakit bagian perut atau sakit menurut petunjuk dokter. Jelas ya? Kenapa nggak suka puasa? Mata sakit nih, merah. Kan sakit juga. Kenapa nggak puasa? Tuh cantengan. Lu cantengan nggak puasa. Kenapa nggak puasa? Bisul. Kan sakit juga. Makanya perlu dijelasin spesifik lagi. Jadi sakit ukuran perut. Perut, lambung, usus, mah. Ya, mahnya mah perut nih, bukan mah malam. Kalau mah malam beda, mah. Jelas ya? Atau sakit menurut petunjuk dokter. Perut kan banyak ya, paru-paru, liver, perut itu mah, ya, jantung, kan perut semua bagiannya. Atau sakit menurut petunjuk dokter. Maka cukup membayar kodok. Bayar kodok. Nah, kalau sakitnya ternyata innalillah wa inna ilaihi raji'un, baru ya, wa ammal maridatu fayajibu qada'uha, ya, illa ayyamuta, maka orang-orang yang seperti itu yang sakit, mereka wajib bayar qada di hari-hari yang lain, kecuali sakitnya itu membawa kepada kematian. Maka baginya ahli warisnya cukup membayarkan fidyah. Ya, cukup jelas Bapak Ibu ya. Lanjut. Baru 2 ya? 2 atau 3? 2. Nomor 3 berarti. Ayo nggak apa-apa, tebak-tebakan aja. Musafir. Kita bahas lagi musafir. Musafir yang bagaimana? Kan musafir artinya jalan. Nanti asumsinya, Bu, nggak puasa, saya ke Tanah Abang capek, kan musafir. Musafir juga itu. Benar ya? Itu musafir juga. Cuman yang musafir kayak begitu nggak masuk hitungan. Musafir yang dimaksud adalah musafir yang jaraknya jarak qashar. Berarti kalau dari sini coba ke Tangerang, nggak usah. Tetap wajib. Nabi SAW itu
jarak qashar itu ditempuhnya paling cepet banget itu sehari semalam Pak, 24 jam. Sekarang kita naik pesawat ya, atau naik mobil biasa lah, atau ALS antar lintas Sumatera ya, pulang kampung ke Palembang dan seterusnya, tinggal duduk. Kira-kira capek nggak? Enggak. Mau ngapain nggak puasa kan gitu. Beda sama perjuangannya Nabi kita Muhammad. Mereka Nabi nyuruh musafir tidak puasa. Kenapa? Jaraknya bener-bener jarak 89 kilo. Yang 89 kilo itu hanya ditempuh dengan onta. Gitu. Makanya orang-orang kafir Quraisy nggak percaya Nabi Isra. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, balik lagi ke Al-Aqsa, naik lagi ke atas seterusnya. Kok cuma waktu sebentar? Ya, sekarang mungkin. Tapi waktu itu nggak mungkin, akal kagak masuk. Gitu. Ya, jadi musafir yang dimaksud adalah musafir yang jaraknya jarak qashar. Ya, tapi ingat, kalau kita nggak berasa capek, nggak lelah, puasa. Alhasil, pas lagi pulang kampung, saya saranin tetap sahur. Ternyata, ya Allah, saya kok lemes ya, nggak kuat, buka. Itu rumusnya. Jangan dari rumah, udah aneh musafir ini, nggak usah puasa, itu emang niat namanya. Jangan, jelek. Baik, baru berapa? 3. Lanjut, siapa lagi yang boleh nggak puasa? Orang gila memang nggak puasa. Nggak masuk ya. Jadi rukhsah itu mereka tadinya wajib puasa, kemudian menjadi tidak wajib, namanya rukhsah. Siapa lagi kira-kira? Sudah tadi, hamil menyusui udah. Hamil menyusui, terus apa yang kedua tadi? Sakit ya. Yang ketiga, musafir. Yang keempat. Nah, jompo berarti orang tua. Betul ya? Orang tua di kitab fikih itu nggak ada batasan umur, susah ngukurnya. Ya. Di Kalimantan, ya, bibinya daripada kita punya guru, itu umurnya 107 tahun. Cucunya itu umur 68 tahun, cucunya 68. Dia ngalamin 6 dekade ke bawah. Ini makhluk langka ini. Umur 100 lebih itu makhluk langka, Bapak Ibu. Tapi kalau ditanya Senin Kemisnya kuat. Bahkan kalau malam dia nggak bisa tidur. Ya, ba'da Isya tuh tidur. Cuman 2 jam. Jam 10 bangun, terus sampai subuh nggak tidur. Makanya setiap 3 hari hatam Quran. Nenek-nenek 3 hari hatam Quran. Alhamdulillah sama menjamaah Rahman, sampai sekarang kagak hatam-hatam. Benar ya? Dia nggak bisa tidur, tapi diisi dengan baca Quran. Lah kalau kita nggak bisa tidur, diisi dengan main HP. Itu bedanya. Ya Allah, tidurnya cuma keiling lah sebentar doang. Jadi ngukur tua itu susah. Ngukur tua itu susah. Dulu saya mau berangkat ngaji ke Masjid Al-Amin, rumah saya masih di Jati sini. Ya, asal sore dia telepon, puasa nggak Ustadz? Alhamdulillah, Wan, puasa. Wan, bukan nama Wan, itu bukan nama Wan. Panggilan orang yang sudah sangat tua dipanggil Wan. Insya Allah puasa Wan. Kenapa Wan? Temenin anak buka puasa. Hah? Wan masih puasa? Puasa? 92 tahun. Meninggal usia 94. Masih kuat puasa. Jadi sekarang ukuran tua itu susah, Bapak Ibu. Kelihatannya udah jompo. Tapi kuat puasa. Kelihatannya masih seger. Umur masih muda. Ya, di pasar Pulau Gadung banyak banget penampakan. Di kawasan Memedi itu penampakan banyak banget. Kalau sekarang saya alasannya susah. Waktu anak saya masih pada kecil, tuh saya paling senang Bapak Ibu. Tuh jualan soto kaki, soto ayam kan zaman saya semua orang tuh orang pinggir apa namanya? Sini di Gang Pisang. Ya. Begitu saya masuk kira-kira 12:30 tuh makan lagi rame-ramenya itu kan ditutupin pakai ordeng, muka kagak kelihatan, kaki pada kelihatan. Kan penampakan namanya. Begitu saya masuk, ya Allah ini kayaknya saya kenal ini jamaah saya. Saya tabok-tabok, bentar lagi makan gitu. Kata, Assalamualaikum, jangan ganggu, bentar. Begitu nengok, kaget lihat saya. Maafin Ustadz, maafin. Saya makan kagak sengaja, ini lupa. Gak sengaja lupa semangkok. Bingung saya. Karena apa?
Allah manggil itu bukan orang kaya, bukan orang kuat, bukan anak muda, tapi kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil orang yang beriman. Maka meskipun dia masih muda, kalau kagak punya iman, nggak bakalan dia puasa. Meskipun udah tua, tapi dia yakin dengan imannya, pasti dia puasa. Ya, ini haji bukan punya orang kaya, tapi haji itu orang yang dipanggil sama Allah. Gitu. Ya, jadi kalau yang bilang, oh haji punya orang kaya, salah. Berapa banyak orang kaya nggak berangkat haji? Pemulung malah berangkat haji. Karena haji itu panggilan Allah. Puasa itu bukan milik orang gagah. Puasa itu bukan milik orang muda, tapi puasa itu orang-orang yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali ke titik masalah kita. Orang tua batasan umur dalam bahasan fikih nggak ada. Bisa jadi masih mudanya terlalu capek. Pak, mohon maaf, umurnya ada 60 nggak Pak? 70? Iya, muka saya emang di atas, mata saya ngeliatnya di atas, di pala 6 gitu maksudnya. Gitu. Bener ya? Di atas 6. Itu kalau main ke, atau apa, Airul Ummah, ada yang jalannya bongkok. Ya, yang jalannya bongkok, itu umurnya 80 lebih. Kalau kata orang situ, oh cuma 90 lebih. Bukan 80 lebih, 90-an. Karena anaknya aja umur 68. Jadi kalau ada yang di Taufik tuh yang jalannya begini tuh, kayak orang ruku, berarti umuran bapaknya bapak gitu. Karena bapak 65, dia punya anak umur 68. Betul kan ya? Ya Allah, setua itu. Tinggalnya, Bu, tinggalnya di mana? Di musola. Ya, saya tanya, itu kan jalan Haji Mat, itu yang punya keluarganya dia tuh. Haji Mat itu keluarganya. Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Anaknya banyak, cucunya banyak, cicitnya banyak, tapi nggak mau tinggal sama mereka. Dia bilang apa? Saya nggak mau ngerepotin. Ya, yang kedua, saya pengen selalu dekat istri saya. Loh, emang kong istrinya di mana? Ya sudah meninggal. Begitu kamarnya saya buka tuh di pintu depan. Ini saya ngajar di sini, ini ada pintu. Pintu ke sana. Ternyata apa itu, Pak? Kuburan, makam. Lihat dah kalau nggak percaya. Di situ makamnya Kong Haji Mat, istrinya sama istrinya Singkong itu. Ya, jadi dia tidur di situ. Ada sekira-kira segini nih panjangnya, 1,5 meter kali 1 meter, cukup buat badan dia doang. Tidurnya di situ, depannya kuburan. Ya, kira-kira Bapak kalau misalkan istri meninggal, ya istri meninggal dikuburin depan rumah, temenin kamarnya di situ, berani apa enggak? Ustaz Soleh, ya Allah, nggak mungkin kita bisa kayak begitu. Ini setia banget ya Allah. Maaf, salah, bukan nggak boleh puasa. Yang tidak puasa, yang dapat keringanan. Pekerja keras. Ya, siapa para pekerja keras? Itu kang bangunan, kuli, tapi mereka usahakan untuk sahur dulu, puasa semaksimal mungkin. Nanti ketika lagi manggul, lagi bangunan, proyek, kepala pusing dan seterusnya, boleh tidak. Ini yang dijadiin dalil para gojol apa gojel? Ojol. Alasannya kami juga pekerja berat. Akhirnya banyak dari ojol yang pada nggak puasa. Siapa ikut ojol? Bukan. Alhamdulillah. Monggo. Di dalam bulan suci Ramadan, Ustaz dan mengatakan semuanya akan mendapatkan Lailatul Qadar. Seperti apa sih yang sebenarnya Lailatul Qadar? Bapak Ibu, Lailatul Qadar bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mudah-mudahan mereka yang beramal sehari dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan Lailatul Qadar. Nabi ditanya juga bingung, kapan malam Lailatul Qadar?
Ya, di hadis yang sahih tidak ada yang tahu kapan Lailatul Qadar kecuali Allah. Cuman ada beberapa keterangan. Pertama, Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil, ya, 10 malam terakhir. Cari malam-malam yang ganjil, tahallau fi awahil asyr Ramadan. Cari di malam-malam ganjil. Yang kedua, di pertengahan, dari pertengahan mau ganjil, mau genap, memungkinkan turunnya malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, Lailatul Qadar bisa terjadi di awal Ramadan. Orang Allah yang punya kehendak. Ini kan susah. Pendapat ulama begitu banyak. Satu ulama mengatakan nanti yang puasa hari Senin, oh berarti Lailatul Qadar malam 15. Yang kalau kita puasa mulainya hari Selasa. Jadi ada penjelasan-penjelasan seperti itu. Nyarinya susah. Maka kalau begitu, jangan hanya mengkhususkan satu hari. Setiap hari di Ramadan kita bersungguh-sungguh untuk ibadah. Siapa tahu walaupun hari genap, tapi ternyata disitulah Allah turunkan malam Lailatul. Kan Allah Maha Kuasa menurunkan segala sesuatunya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Ya, udara bertiup begitu tidak kenceng, nggak pelan. Mata bawaannya maunya tidur. Asal udah malam Lailatul Qadar, masya Allah. Ya, Ar-Rahman itu, Ar-Rahman saya maksudnya. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 5 pengurus kesian. Kenapa kesiannya? Capek, Pak. Habis maghrib udah langsung gelarin karpet di luar bulu. Tapi nanti tanggal 5 kesanuan sibuk lagi, sibuk ngapain? Gulungin karpet. Ya, di sini juga penuh sampai keluar ya jamaahnya. Sampai ke jalanan. Iya, tanggal berapa bertahannya? Masya Allah. Seminggu doang. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan umur kita singkat. Makanya ada satu malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Ada satu mulia tempatnya, satu mulia semua bagian-bagiannya. Jumat. Ya, Jumat mulia semuanya. Mudah-mudahan ada satu tempat lagi mulia. Kapan? Di masjid. Ditambah lagi di Raudhah. Ketika dijadiin tempat-tempat majelis ilmu. Baik, Bapak Ibu, ada yang kurang jelas? Lanjut membatalkan puasa sedikit ya. Saya udah diteleponin aja, saya lupa. Malam ini ada janji juga sama orang. Itu udah panjang banget. Mau nggak Bakas? Kayaknya kurang jelas ya tentang ya ayyuhalladzina amanu itu, Pak. Kenapa itu berbunyi seperti itu? Kenapa enggak ya ayyuhalladzina Islam? Diwajibkan atas kalian puasa bagi yang beriman. Kenapa enggak bagi yang Islam? Itu maksud dan tujuannya apa? Allah pengen menspesifikkan, menghususkan ya, orang-orang Islam dia beribadah, tapi banyak yang bukan karena Allah. Makanya banyak Islam tapi belum tentu iman. Kalau orang sudah beriman, beriktikad kepada Allah, menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah, pasti dia mukmin yang kafah. Gitu. Banyak orang muslim, dia sholat, dia zakat, dia haji, tapi sandarnya bukan Allah. Dia umroh setiap bulan, nauzubillahi min zalik. Bukan karena Allah, tapi karena pengen dipanggil orang yang bolak-balik ke Mekah. Dia dermawan, oh pengen dipanggil orang yang dermawan. Islam, tapi belum beriman. Ya, gitu. Makanya dipanggillah dengan kalimat iman. Orang-orang yang hatinya beribadah kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan semurni-murninya, tidak ada sandaran kecuali Allah. Itu. Kecuali Allah. Ya, itu yang makan soto Islam, tapi belum tentu iman. Tukang ojek online tadi yang pada main di pinggir jalan sambil minum puasa nggak ada malunya. Siapa itu? Islam, tapi belum tentu. Dan alhamdulillah bukan ojol Ar-Rahman, kata Ustaz Soleh tadi. Makanya dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil orang-orang yang beriman, yang benar-benar kafah. Ya, ini alhamdulillah kita semua orang-orang yang beriman. Kenapa mata kita ngantuk, tapi kita rela duduk di masjid? Betul Bu ya? Iya. Saya kalau nggak cinta sama pengajian, enakan di mobil. Ngapain ngurusin ngaji mulu? Naik motor capek. Ya, sekali dua kali saya buat pelajaran. Ya Allah, saya nggak bisa begini. Saya naik motor aja. Monggo. Terakhir ya, saya lupa ditungguin jamaah, ya Allah kesian.
Mm-mm.